Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. So, di video hari ini saya punya satu update yang sangat-sangat penting untuk kalian yang merupakan altcoin holders. Kita melihat altcoin terkoreksi cukup dalam selama beberapa waktu terakhir, teman-teman. Dan kalau misalnya kalian mau tahu apa yang sedang saya lirik sekarang, kalau kalian mau tahu bagaimana opini saya terhadap apa yang sedang terjadi di altcoin, kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya, di video hari ini saya akan bagikan. Jadi saya akan bagikan in general pandangan saya terhadap altcoin market. Apakah udah saatnya serok, apakah kita harus menunggu, dan lain seterusnya. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, pertama saya tahu pasti banyak dari teman-teman yang mungkin sempat menyerek altcoin, dan sekarang mungkin dalam keadaan floating loss. Saya yakin pasti ada yang membeli terlalu lambat. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada di VIP room, hal tersebut tidak terjadi karena sudah dari beberapa hari yang lalu saya sampaikan, saya take profit sebagian di altcoin karena saya expect Bitcoin sudah menemukan local top dan kita kemungkinan akan melihat discount di altcoin. Dan menurut saya, kita sudah persis melihat hal tersebut terjadi. Altcoin rata-rata mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Kalau misalnya kita ukur, rata-rata belasan sampai puluhan persen, teman-teman. Nah, lalu pertanyaannya mungkin, apakah ini saatnya yang sudah yang baik untuk start kembali masuk ke altcoin, ataukah kita harus menunggu terlebih dahulu? Jadi, teman-teman, kita mungkin akan langsung aja bahas dari chart satu ini. Crypto Total Market Cap excluding Bitcoin. Jadi, ini adalah total market cap jika kita mengeluarkan Bitcoin, teman-teman. Artinya hanya menghitung altcoin. Nah, satu hal utama terlebih dahulu yang perlu mungkin saya sampaikan adalah, saya yakin sebagian besar dari teman-teman beberapa waktu yang lalu, spesifiknya mungkin beberapa hari atau 1-2 minggu terakhir, merasa mungkin exposure-nya kurang terhadap altcoin. Atau mungkin membeli terlalu sedikit. Ada juga yang mungkin tidak punya sama sekali exposure di altcoin. Artinya kalian mungkin masih takut karena kemahalan harganya. Jadi ini adalah sebenarnya masalah yang selalu berulang, teman-teman, untuk kalangan investor cryptocurrency, terutama di altcoin ya. Ketika harganya lagi naik tinggi-tingginya, teman-teman pasti akan takut untuk masuk karena takutnya membeli di pucuk. Dan itu memang sebuah pemikiran yang make sense gitu ya. Kita nggak mau membeli sampai terlalu tinggi harganya. Tapi di sisi lain, kadang ketika dikasih koreksi, teman-teman juga takut untuk masuk. Kenapa? Alasannya karena takut turun lagi kok. Nah, sekali lagi, kalau kalian mempunyai mindset seperti itu, ketika harganya naik kalian nggak berani masuk, turun juga nggak berani masuk, ya kalian sepertinya tidak cocok. Mohon maaf ya, sepertinya tidak cocok untuk menjadi altcoin investor. Mungkin kalian lebih baik dollar cost averaging aja ke Bitcoin, itu mungkin jauh lebih aman. Tapi kalau kalian punya mindset seperti itu, kalian kemungkinan besar nggak akan bisa masuk ke altcoin. Karena pergerakan altcoin itu akan jauh lebih volatil daripada Bitcoin. Bahkan Bitcoin saja, kalau kita bandingkan dengan aset kelas lainnya, itu masih cenderung kategorinya high volatility, atau volatilitasnya tinggi. Jadi, altcoin itu one step further lagi, lebih gila lagi volatilitasnya. Jadi, yang mau saya sampaikan di sini intinya, teman-teman, kalau misalnya kalian mau menjadi altcoin holder, memang kalian harus mengambil resiko, karena memang ini adalah aset dengan high risk, tapi juga high reward. Jadi untuk teman-teman yang sedang menunggu koreksi, nah inilah koreksi yang kalian tunggu-tunggu. Kalau misalnya kalian juga tidak berani masuk, ya saya juga bingung alasannya kenapa. Nah, kalau saya pribadi sudah kembali start untuk melirik teman-teman, masuk kembali ke altcoin. Untuk teman-teman yang berada di VIP room, mungkin antara hari ini atau besok saya akan bagikan setup yang sedang saya lirik, yang sedang saya akumulasi. Jadi, kalau misalnya akan tertarik, teman-teman, untuk join VIP Room, link untuk contact personnya sudah ada di kolom description box di bawah. Jadi, kenapa saya mulai start untuk melirik kembali masuk ke altcoin? Alasannya sesimpel karena, kalau misalnya kita lihat chart Crypto Total Market Cap, jika kita mengeluarkan Bitcoin, teman-teman, kita sekarang sedang berada di area major support, gitu ya. Area 1,05 sampai 1,1 triliun dolar. Jika kalian perhatikan secara historis, itu selalu menghasilkan semacam rejection atau rebound. Sehingga kita tahu
dari data historis ini menunjukkan bahwa memang area ini sebelum-sebelumnya memang merupakan area yang signifikan, area of interest antara orang-orang interest untuk taking profit atau interest untuk kembali menyerok. Dan kali ini saya rasa tidak akan jauh berbeda, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian takut, kalian bisa melihat data historis sebelumnya lagi, teman-teman. Di cycle sebelumnya, kalian juga bisa melihat, walaupun kita berada di bull market, tetapi di pertengahan jalan selalu akan ada koreksi semacam ini terjadi. Tapi itu biasanya short-lived, artinya dia hanya sekejap koreksinya, kemudian naik lagi, koreksi lagi, baru naik lagi. Nah, kalau misalnya kita di bull market, teman-teman, maka ada istilah biasanya orang katakan buy the dip. Nah, inilah dip yang sebenarnya sedang terjadi, yang harusnya sedang kalian tunggu-tunggu. Kalau misalnya toh kalian juga masih ketakutan untuk masuk dalam keadaan seperti ini, ya sebenarnya kalau misalnya kalian merasa altcoin masih akan turun jauh dari sini, fine-fine saja untuk menunggu gitu ya. Kalau misalnya kalian yakin kita akan turun masih jauh dari sini. Tapi kalau misalnya kalian juga expect hal yang sama dengan yang saya expect, yaitu adalah akan ada rebound dari sekitaran area ini, maka mungkin yang lebih baik adalah kalian start untuk melakukan dollar cost averaging. Gap di sini itu nggak besar, teman-teman, hanya kurang lebih 4-5%. Jadi kalau toh kita terus melakukan koreksi di sini, menurut saya tidak akan jauh lagi sebelum pada akhirnya kita mendapatkan rebound. Nah, itu juga bukan berarti bahwa kita langsung akan break ke higher high baru ya, teman-teman. Bisa aja akan ada konsolidasi panjang seperti yang kita lihat di sini, ataupun di sini. Kita juga bisa melihat hal tersebut terjadi sebelum pada akhirnya kita kembali rally. Tetapi tentunya semua setup, semua analisa datang dengan titik invalidasi, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita melihat crypto total market cap excluding Bitcoin ini sampai mampu untuk closing daily candle di bawah 1,05 atau 0,4 triliun dolar di sini, maka itu bukan pertanda yang baik menurut saya. Karena berarti area support di sini telah kita break dan kemungkinan kita akan mengejar ke area support berikutnya yang berada di kurang lebih area 880 sampai 823 billion dollar. Nah, tetapi untuk sementara, teman-teman, saya tidak expect koreksi yang akan kita lihat sedalam itu. So, area ini menurut saya akan menjadi sebuah area yang akan coba dipertahankan oleh para bulls, sehingga menurut saya dalam waktu dekat kita bisa melihat ada bounce untuk altcoin. Nah, cara paling konservatifnya adalah tentunya dengan melakukan dollar cost averaging di sekitaran area ini, teman-teman. Dengan ekspektasi kita setidak-tidaknya akan mendapatkan semacam rebound. Nah, lalu pertanyaannya mungkin, kira-kira altcoin mana aja yang perlu kita serok gitu kan? Nah, sebenarnya ini jawabannya mungkin akan berbeda-beda untuk setiap orang. Tetapi yang mungkin bisa saya sampaikan adalah, teman-teman kalau bisa gitu ya, mencari altcoin yang sebelum koreksi ini kita lihat, itu performanya sangat baik. Artinya kadang-kadang ngelawan arus. Contohnya di mana? Contohnya mungkin salah satunya adalah Quant. Gitu kan? Kita melihat rata-rata altcoin itu mengalami koreksi yang cukup dalam. Tapi kalau untuk Quant masih kurang lebih stay di area yang sama. Jadi ini cukup resilience. Ini akan tetap menjadi salah satu watchlist saya untuk Quant. Yang kedua, teman-teman, adalah AVAX atau Avalanche. Bahkan kalau kalian lihat Avalanche, itu masih membentuk high yang baru, bahkan ketika kita mendapatkan koreksi. Jadi ini lagi-lagi menunjukkan interestnya cukup besar di Avalanche. Dan ketika market kembali confidence, ini bisa menjadi satu play juga yang cukup menarik. Jadi udah ada dua nih yang saya spill, teman-teman. Pertama, itu ada Quant. Yang kedua, itu ada Avalanche. Nah, kalau misalnya teman-teman hobi yang banyak sekali dibahas, Manta, ini sebenarnya baru kemarin ya saya buatkan videonya, teman-teman. Bahwa saya sampaikan, yang saya tunggu justru adalah di sekitaran area ini. Ini adalah area of interest. Dimana kalau misalnya saya tertarik untuk menjadi seorang investor di Manta, maka saya akan melakukan dollar cost averaging kurang lebih di 2,8 dan 2,7 bahkan sampai 2,6 di sini. Dan kita sudah hampir menyentuh ke area tersebut, teman-teman. Kalau kita melihat lagi-lagi Bitcoin melanjutkan koreksi dari sini, maka bukan tidak mungkin Manta juga akan nyampe ke area tersebut. Nah, tentunya semua yang saya spill di sini, teman-teman, kalian juga perlu lakukan riset sendiri sebelum menekan yang namanya buy gitu ya. Karena akan lebih baik tentunya kalian padukan juga dengan technical analysis.
untuk mengetahui kira-kira area mana yang baik untuk saya start melakukan akumulasi. Oke, jadi intinya yang mau saya sampaikan di video hari ini, teman-teman, kalau misalnya kalian memang sekarang merasa exposure kalian belum cukup di altcoin, atau kalian yang dari kemarin masih menunggu, sebenarnya ini adalah saatnya. Kalian sedang dijemput nih, teman-teman. Karena bisa saja yang kita lihat sekarang itu hanya adalah koreksi yang sekejap, seperti yang mungkin kita lihat beberapa kali sebelumnya di sini. Dan kemudian kita akan kembali rally ke atas, rally ke atas, rally ke atas. Nah, jangan sampai teman-teman sudah dikasih dip, nggak mau membeli, tapi ketika harganya kembali membentuk high baru, kalian baru kelimpungan mencari altcoin mana yang harus kalian beli. Ingat, teman-teman, simpelnya buying low, selling high. Bukan buying high, selling low. Kalau itu yang kalian lakukan, ya kebalik gitu ya. Sesimpel itu. Jadi, untuk sementara saya pribadi sudah mulai start untuk kembali tertarik masuk ke altcoin dengan beberapa alasan yang tadi saya paparkan, teman-teman. Tapi utamanya adalah karena kita sudah berada di area major support untuk crypto total market cap excluding Bitcoin. So, yang mau saya lihat berikutnya adalah ada semacam buying pressure dari sekitaran area di sini. Kemudian kita membentuk ada candle hijau. Lebih baik lagi kalau misalnya ada bullish engulfing candle yang kita lihat. Seperti contohnya di mana? Kalau misalnya kita lihat, ini adalah bullish engulfing candle, teman-teman. Ini adalah bullish engulfing candle. Kita mengalami kenaikan. Engulfing, kita mengalami kenaikan. Engulfing, kita mengalami kenaikan. Di sini juga engulfing, kita mengalami kenaikan. So, inilah yang mungkin bisa menjadi clue berikutnya. Tapi tanpa itu pun, teman-teman, saya sudah start melakukan dollar cost averaging di sekitaran area ini. Karena menurut saya, ini adalah masih peluang buy the dip. Karena kita sekarang memang sudah berada di pertengahan cycle. Oke. Biasanya koreksinya tidak akan terlalu dalam lagi. Kalaupun ada koreksi, itu biasanya hanya dip sementara dan kita akan kemudian melanjutkan kenaikan ke atas. Tapi tentunya semua skenario datang dengan resiko ya, teman-teman. Kalau rupanya kita memang breakdown dari area ini, maka kalian harus siap akan ada koreksi yang jauh lebih dalam, karena support terdekat itu sudah berada di sekitaran area di sini, which is masih terpaut kurang lebih 23%. Dan kalau misalnya kalian yang hobinya di micro cap, mungkin koreksinya bisa jauh lebih dalam lagi dari itu. Bisa aja nyampe ke 30 bahkan 40%. So, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang dari tadi saya sampaikan. Semua keputusan tentunya datang dengan resiko, tapi kalau saya pribadi, saya mengambil resiko untuk start menyerok di sini, karena menurut saya yang kita lihat di sini adalah sebuah dip yang normal, tetapi kemungkinan ini hanya short term. Kalaupun kita akan melihat koreksi ini berjalan dengan lebih panjang, kemungkinan hanya akan konsolidasi dan tidak koreksi terlalu dalam. Oke? So, itu aja yang saya rasa perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.